Ibu-ibu, bapak-bapak, saudari-saudara, hari ini adalah hari besar pesta tubuh dan darah Tuhan. Di paroki-paroki inilah hari di mana anak-anak yang sudah berusia cukup, mereka biasanya terima komuni pertama. Dan kemarin di pesta dari Alden ada seorang anak kecil, dia begitu bangga, dia selalu datang di sini juga. Hari ini saya tidak lihat dia. Tapi dia lari-lari datang peluk saya dan bilang, Romo, aku sudah terima komuni. Ya, itu kebanggaan dari anak-anak. Ibu bapak, saudari-saudara, tadi dalam doa penutup ini kita katakan bahwa Kristus senantiasa mendampingi kita sehingga dia selalu hadir di tengah-tengah kita. Bagaimana kita tahu bahwa Kristus itu selalu mendampingi kita, selalu hadir di tengah-tengah kita. Dalam perjalanan kita dimanapun, kapanpun, di mana saja kita berada. Tiap-tiap kali misa kita akan mendengar kata ini. Imam mengatakan begini, Tuhan bersamamu. Dan kamu jawab, umat jawab apa? Dan bersama roh. Ya, Tuhan bersamamu. Artinya Allah ada dengan kita. Allah adalah Allah kita. Itu solidaritas abadi. Tuhan beserta kita. Dia tidak jauh. Yang membuat jauh itu adalah kita. Dia selalu dekat dengan kita. Makanya tiap kali misa kudus selalu kita dengar kata itu. Tuhan bersamamu. Dia ada bersama kita. Dia adalah Allah kita. Allah yang solider. Setia kawan. Berdiri di dalam situasi kita. Entah situasi kita itu baik, entah situasi kita itu tidak baik, entah situasi kita itu menyenangkan, entah situasi kita itu menjengkelkan, entah situasi kita itu menggembirakan, entah situasi kita itu menyedihkan, dia ada. Dia ada bersama kita. Itulah sebabnya selalu ada afirmasi itu, Tuhan bersamamu, dan kita selalu jawab, dan bersamamu, dan bersama roh. Ini yang kita mesti pegang dalam perjalanan hidup kita. Yang kedua, mengenai perjalanan kita nanti pada hari Sabtu. Ada 2 bis yang sedang, yang sudah diatur oleh ibu-ibu yang saya sudah sebut beberapa kali. Nama-nama mereka yang menolong kita selama siara ini. 2 bis berisi 31 orang. 31 penumpang. Dan itu bisnya sudah penuh. Jadi saya tadi dengar dari Ibu Eka, ada lagi yang masih mau. Sudah penuh dan tidak bisa. Kecuali yang mau itu, kita hanya sampai di Cilincing, sampai di gereja. Kita ikut misa dan masuk Porta Sancta dan makan siang. Tapi untuk ke Bruder Petrus tidak bisa. Karena tempatnya sempit. Jadi Bruder Petrus juga sudah atur bis 1, bis 2 dengan hanya berapa mobil yang akan ke sana. Perjalanan dari gereja Salib Suci Cilincing ke tempat Bruder Petrus itu sekitar 15 sampai 20 menit. Jadi dan karena tempatnya kecil, brudernya sudah membuat pembatasan. Bis 1 akan ke lansianya ada 3 kelompok. Lansia 1, 2, dan 3. Lansia luar dan lansia dalam. Itu brudernya sudah atur. Begitu. Jadi bis 1 kemana, bis 2 kemana. Dan mobil-mobil pribadi kalau tidak salah dia hanya mengizinkan berapa? 5 mobil pribadi. Jadi nanti kalau kita sampai di Cilincing, kita cari jalan ya supaya mobil-mobil pribadi dipenuhi. Kita duduk ya sesak-sesak barangkali. Nanti yang punya mobil ini tuh parkir di gereja. Nanti kita balik lagi di situ baru ya mungkin nanti kita atur seperti begitu. Yang mau ikut tetapi tidak ke Bruder Petrus boleh juga. Nanti sama-sama saya naik taksi atau apa begitu ya. Itu yang kedua. Jadi bukan karena kita tidak mau tetapi brudernya yang tempatnya sempit, dia tidak mau repot. Artinya kita pergi berkunjung malah mereka yang repot atur-atur kita begitu. Karena
susah parkir di tempat itu. Itu mengenai perjalanan kita ke sana. Ada lagi Ibu? Itu saja ya. Oke. Lalu hari Minggu yang akan datang tanggal 29 Juni itu hari raya pesta Santo Petrus dan Paulus. Kita akan merayakan Ekaristi dengan sakramen pengurapan kudus di sini. Jadi tidak seperti di Cikarang, tetapi kita merayakannya di sini. Dan pada hari itu juga kita ada giliran untuk memberi makan kepada saudari-saudara kita di Mensa, Kedoya Mensa. Ada anggota komunitas kita yang sudah menyediakannya. Kita mengucap terima kasih kepada mereka semua juga yang dengan sukarela minggu lalu sudah ada, dan nanti tanggal 29 ada lagi dari umat kita memberi makan. Dan itu selalu ada sukacita dan kegembiraan jikalau kita pergi ke Mensa. Itu ada satu pemandangan yang lain, tapi kita juga bersukacita, berbahagia bisa menyaksikan bagaimana saudara-saudara kita yang tidak berkecukupan seperti kita boleh menikmati dengan hati gembira apa yang kita bagi kepada mereka. Itu luar biasa keadaan seperti begitu. Itu saja Ibu. Oh ya, kita akan kumpul di sini jam 8 ya. Jadi bisnya akan diparkir di sini di Roxy. Bukan kumpul, berangkat dari sini jam 8 Pastor. Iya, berangkat dari sini jam 8. Bisnya juga masuk sini kan? Iya. Ya, karena bis kecil. Kita berangkat dari sini jam 8. Nah, dan kita berangkat dari sini jam 8 yang naik bis ya. Nah, yang mobil pribadi bisa langsung ya. Kalau ada yang mau mampir di sini, kalau masih punya tempat kosong maksudnya. Evata masuk ke Jadi kalau masih ada tempat kosong di bis mobil-mobil pribadi, ya mungkin anak-anak Evata bisa masuk di situ. Kalau tidak ya nanti naik taksi sama-sama saya. Enggak apa-apa. Ya semua darurat tapi oke, mantap. Itu saja. Ya, mari kita berdiri dan kita memohon berkat Tuhan. Saya lupa, saya mengucap banyak terima kasih kepada seluruh umat yang sudah memberi sumbangan-sumbangan sehingga nanti tanggal 24 hari Selasa nanti saya dengan Pak Hardi sudah akan membawa hasil sembako kita, sumbangan kita kepada Bruder Petrus. Jadi kita jalan hari Sabtunya tidak bawa apa-apa. Semua sudah ada di Bruder Petrus. Dan itu sudah disiapkan dengan baik oleh ibu-ibu kita. Nanti hari Selasa saya dengan Pak Hardi membawa 1 ton beras, 200 liter minyak goreng, 200 kilo gula, dan super mie atau mie apa begitu saya lihat di bawah mie AA gitu. Ada 20 dos. Itu yang akan dibawa pada hari Selasa kepada Bruder Petrus. Nanti angpaunya di sana Pak. Angpau nanti kita bawa. Sudah ada sama saya, ada 100 angpau sudah disiapkan juga oleh ibu-ibu. Selalu ibu-ibu, tapi memang kita tidak usah iri hati ya, sebab sudah pada zaman Yesus yang melayani Yesus adalah perempuan-perempuan juga. Ya, bahkan yang menunggu dia disalib sampai nyawanya habis perempuan-perempuan juga. Hanya ada satu laki-laki, yaitu Yohanes. Ya, tapi yang lain-lain semua ibu-ibu. Jadi ya kita bersyukur kita punya ibu-ibu yang sangat baik. Terus bawa donasi 20 juta. Oh itu sama? Dari untuk ke Bruder Petrus. Dari komunitas kita juga ya, untuk Bruder Petrus. 20 juta. Oke. Lalu ke gereja Pastor kami mohon kolekte. Dari ke gereja nanti kita ambil dari kolekte saja ya. Nah, kolekte yang kita pernah kumpul di Cikarang kan ada 14 juta itu. Nah, itu kita serahkan semua kepada gereja. Bruder Petrus itu dari komunitas kita. Dan kita memberikan 20 juta kepadanya. Mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita sekalian diberkati dan dilindungi oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Dengan ibu bapak saudara-saudara saya ucap selamat hari Minggu,
hari libur kepada kita semua. Hiduplah rukun, damai, penuh kasih sayang dalam rumahmu, dalam keluargamu masing-masing. Mari kita pulang dalam damai, dalam berkat Tuhan, sebab misa kudus kita sudah selesai. Syukur kepada Allah. Lagu penutup, tergeraklah hatinya.